Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam pekan kedua Paskah dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah hadir bersama kita Romo Blasius Sumario SCY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Blasius. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, terima kasih sudah berkenan hadir. Salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Kabar penuh sukacita karena kebangkitan Tuhan memang sungguh mengubah hidup kita dan memberikan rahmat yang membahagiakan semua orang. Amin. Dan Romo pun menyalurkan cinta itu dan semangat Paskah itu bagi kita semua pada hari ini. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Blasius. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar pikiran dan hati kita terbuka pada sabdanya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami menyapamu sebagai Bapa. Peliharalah kami dalam roh-Mu, roh yang telah Engkau janjikan, dan yang juga mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Berbahagialah orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga, tertawa, Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Berbahagialah orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya yang dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Blasius, dari bacaan pada hari ini masih dalam suasana semangat dan sukacita Paskah. Ada hikmat dan sukacita apa Romo bagi saya dan sahabat? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari Warta Keselamatan hari ini kita bisa melihat karya roh yang ada dalam pribadi para murid, dan kebangkitan Tuhan sungguh mengubah hidup para muridnya. Kita tahu ketika Yesus menderita sengsara dan wafat,
para murid ketakutan dan melarikan diri. Mereka sembunyi di sebuah rumah, supaya tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Supaya mereka tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik, tidak dibunuh seperti Yesus. Maka dengan ketakutan itu, mereka berusaha untuk menyembunyikan diri. Tetapi kita juga paham, Tuhan tidak membiarkan umat-Nya dalam ketakutan, dalam penderitaan. Tetapi Dia berusaha membebaskan semua orang supaya hidup dalam sukacita. Maka setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menjumpai para murid-Nya, meneguhkan apa yang Ia katakan dulu kini telah terbukti. 3 hari setelah Ia wafat, akhirnya bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus bukan hanya menjumpai mereka saja, Dia memberikan karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang mengubah para rasul, sehingga mereka sekarang berani untuk mewartakan dan menjadi saksi bagi Kristus. Kendati dalam bacaan pertama hari ini sangat kuat, mereka ini juga dipenjarakan. Tapi mereka tetap ada keberanian. Dan Roh Kudus yang juga membebaskan para murid itu dari penjara. Seperti tadi, dia dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi. Nah, pengalaman itu tentu menambah sukacita dalam pribadi para murid, dan Petrus dan Paulus itu langsung menemui rasul-rasul yang lain untuk bertukar pengalaman, berbagi hidup. Dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu, mereka semakin diteguhkan, tidak lagi takut, sembunyi, tapi justru keluar dari rumah itu menjadi pewarta ke berbagai macam daerah. Itulah perubahan yang total yang dihadapi oleh para murid, dan itu semua karunia Roh Kudus. Nah, itu berarti mencerminkan pada diri kita juga yang pada hari ini kita pun setelah merayakan Paskah kemarin ya Romo, berarti kita percaya bahwa Tuhan pun juga mengaruniakan Roh Kudus dan mendampingi kita untuk selalu menjadi pewarta kabar sukacitanya di dalam kehidupan beriman kita. Seperti itu ya Romo. Benar sekali, karena kita lihat Paskah itu berarti Tuhan lewat untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan. Dan kita masih dalam suasana Paskah yang kita rayakan ini, dan kita juga merasakan bahwa Tuhan sungguh membahagiakan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Inilah sebenarnya kekuatan yang menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita wartakan kepada orang lain, sehingga semua orang juga bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan itu, baik di dalam keluarga maupun dalam tempat kerja dan di tengah masyarakat kita. Ya, Romo, ada hal-hal yang konkret yang bisa kita lakukan, Romo. Kalau tadi kan dibicarakan bahwa dengan pendampingan oleh Roh Kudus, para murid menjadi semakin berani. Kita pun juga sebenarnya kadang-kala kita tidak menyadari ya Romo akan hadirnya Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberanikan kita untuk selalu mewartakan kabar sukacita Tuhan melalui sikap kita, melalui gaya hidup kita, untuk menunjukkan bahwa Tuhan tuh hadir selalu bersama kita. Seperti itu ya Romo. Ya, dari pengalaman para murid tadi kita tahu bahwa Roh Kudus membuat mereka bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu akhirnya tidak menerima pengalaman-pengalaman itu sebagai pengalaman pahit begitu saja. Tapi justru mereka mengungkapkan tadi, mengunjungi satu sama lain, berkumpul, berdiskusi, bertukar pengalaman. Kemudian mereka tahu bahwa ada persekongkolan antara Herodes dengan Pontius Pilatus bersama dengan suku-suku dari Israel. Mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, ternyata bukan itu saja. Mereka juga tahu bahwa para muridnya pun akan dibunuh. Karena itu sebenarnya juga masih ada sisa-sisa ketakutan. Tapi kegembiraan juga sudah mulai mengalir, maka tadi juga ungkapkan, mereka juga akan membunuh kami. Tetapi ulurkanlah tanganmu Tuhan, supaya engkau melindungi kami. Nah, itu kita lihat kebijaksanaan mereka dengan situasi kesulitan masih percaya dan hadir pada Tuhan, dan ternyata Tuhan melindungi mereka. Ini juga menolong kita dalam pengalaman hidup, kita diajak untuk berjalan bersama. Gereja sinodal seperti yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus.
Nah, kita diajak untuk bersama dalam anggota keluarga, membicarakan permasalahan-permasalahan kita, kemudian juga mengajak untuk membawanya dalam doa. Sebenarnya pengalaman para murid hari ini sungguh menjadikan inspirasi bagi kita, bagaimana menghayati iman di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat. Semua orang pasti ada tantangan. Pasti. Semua orang mempunyai kesulitan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu setia hadir untuk menolong. Iya, tadi Romo katakan bagaimana Tuhan hadir dari murid itu kan memberikan suatu kita inspirasi beriman ya Romo ya, untuk berjalan-jalan bersama dengan Tuhan di dalam gereja yang tadi Romo katakan gereja sinodal itu. Berarti kita memulainya juga dari keluarga kita ya Romo ya. Keluarga kita adalah gereja kecil yang Tuhan bentuk untuk bisa menjadi suatu contoh yang baik bagi gereja-gereja lainnya, keluarga-keluarga lainnya. Kita mulai dari situ ya Romo ya. Benar sekali, karena dari gereja keluarga kita tuh gereja kecil, gereja inti. Dan kita semua mempunyai peran dan andil. Karena itu tidak cukup kita hanya dibaptis lalu selesai. Tapi justru dengan baptisan itu kita mau menghidupkan iman itu dalam lingkungan kita yang konkret, yaitu keluarga. Maka kita sering menemukan kesenjangan, kesulitan komunikasi orang tua dan anak, atau juga antar kita sebagai saudara. Mengapa terjadi kesulitan itu? Karena kita tidak sering berkumpul untuk bicara bersama. Karena itulah dengan gereja sinodal ini, kita diajak untuk selalu berjalan bersama, berbicara bersama, mendengarkan satu sama lain. Justru di situ terungkap banyak hal yang positif yang bisa kita apresiasi. Kita tidak lagi egois, hanya memikirkan diri kita sendiri yang paling benar, paling baik, tapi dengan mendengarkan yang lain juga. Itu yang lain juga tersemangati, karena hal-hal yang positif itu juga diapresiasi dan sangat berguna untuk mendukung kesatuan, persatuan yang membahagiakan. Ya, Romo mungkin saya bisa berbagi sharing sedikit ya Romo ya. Di zaman era milenial ini kan semua sibuk Romo. Anak-anak juga sibuk. Apalagi sudah selepasnya dari masa pandemi, anak-anak kegiatan di sekolah jauh lebih banyak, juga lebih sibuk. Orang tua juga tentunya dengan sibuk pekerjaannya, juga dengan komunitas dan pelayanan dan sebagainya. Saya berprinsip di dalam keluarga ya, setiap kali kita itu harus setiap hari makan malam bersama. Nah itu bisa jadi satu wadah. Selama ini kita kurang komunikasi, jadi kita berkomunikasi seharian ini kita melakukan apa. Dan itu menguatkan loh Romo. Jadi saya juga mengingat pada waktu perjamuan Tuhan itu bagaimana Tuhan mengumpulkan semua murid-muridnya ya, dan terus komunikasi itu juga ada dan saling berbagi, di mana Tuhan juga berbagi dan juga kita menerima. Seperti itu bisa dilakukan ya Romo. Ini semuanya bisa dilakukan, tinggal bagaimana masing-masing anggota keluarga itu berkomitmen terhadap kebersamaan yang dimiliki oleh keluarga. Karena kecuali tugas, pekerjaan, belajar yang menjadi hambatan, sekarang ini juga ada tantangan yang serius. Apa itu Romo? Yaitu dengan alat komunikasi, gadget itu, sehingga orang tidak lagi respect dengan anggota keluarga. Meskipun ada satu rumah, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sehingga bisa dikatakan dekat dengan orang yang jauh dari rumah, tapi justru jauh dengan yang anggota rumah. Yang di depan mata ya Romo ya. Nah, itu sesuatu yang juga perlu kita siasati, dalam arti dibuat kesepakatan. Misalnya dalam waktu bersama. Tidak boleh pegang gadget. Iya, itu antara lain. Antara lain akhirnya kita memfokuskan karena kita juga berusaha untuk mendengarkan apa yang ada dalam hati anggota keluarga kita. Nah itu kalau berjalan dengan baik pasti tidak ada yang tidak terperhatikan. Nah ini kadang-kadang kan juga ada keluhan-keluhan bahwa saya kurang diperhatikan oleh anggota keluarga saya, oleh suami, oleh istri, atau oleh anak-anak, atau oleh orang tua. Itu sering-sering terjadi perasaan-perasaan semacam itu. Nah itu bisa kita hilangkan kalau kita memang mau berkumpul bersama, berbicara bersama. Ya kalau tidak bisa tiap malam, bisa juga dibuat misalnya tiap weekend full untuk keluarga. Itu sesuatu yang akhirnya bisa kita sadari, bisa kita rasakan
kegembiraan, kebahagiaan mengalir dari kebersamaan itu. Dan di situ nanti akan cinta kasih, kesetiaan itu juga akan tumbuh dan mengalir karena selalu ada pembicaraan, ada komunikasi yang hidup yang sungguh mengapresiasi semua orang itu. Ya, dan pastinya kalau kita berkumpul anggota keluarga itu juga pasti Roh Kudus pun Tuhan curahkan bagi kita ya Romo ya. Ya benar, karena Tuhan sendiri kan juga bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu juga dalam pertemuan keluarga, baik kalau kita juga awali dengan doa. Dengan doa, betul. Doa itu kan akan menyatukan hati kita, juga memusatkan perhatian kita pada anggota keluarga. Lalu dengan juga memberikan perhatian satu sama lain, mengungkapkan isi hati masing-masing, itu kan akhirnya pertemuan itu sungguh kita rasakan manfaatnya. Iya. Lain kalau kita hanya membicara dari kita sendiri yang mengungkapkan isi hati, mengabaikan yang lain itu tidak akan ada artinya. Benar. Nah, oleh karena itu kita juga butuh Roh Kudus hadir dan Tuhan pun akan memberikan Roh Kudusnya dan pasti kita akan lebih bisa dituntun dengan bijaksana ya Romo ya. Seperti yang tadi murid-murid itu juga diberikan rahmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Iya. Kalau kita minta Roh Kudus pasti langsung dikasihkan. Betul. Itu yang janji Tuhan sendiri. Kamu bisa minta apa saja dan pasti Roh Kudus akan diberikan. Dan Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing kita. Bahkan sebenarnya Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, hanya tidak kita sadari. Paulus juga tegaskan dalam 1 Korintus 6:19. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu, yaitu hatimu, menjadi bait tempat tinggal Roh Kudus. Sesuatu yang akhirnya kita sadar bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Hanya kadang kita tidak memfungsikan dengan baik. Maka Roh Kudus akhirnya juga mendiamkan kita sendiri. Tapi kalau gini kita istilahnya kita jawil atau kita beri peran, Roh Kudus langsung bekerja bertindak untuk kita. Iya, Romo Blasius ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dahulu ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Blasius. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Blasius Sumaryo SCY dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Blasius, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Saya sangat senang sekali tadi mendengarkan ungkapan Romo bahwa Roh Kudus itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Cuman kadangkala kitanya yang suka buta mata hati ya Romo ya akan hadirnya Roh Kudus. Dan intinya Romo tegaskan adalah kita memintanya. Pada saat kita meminta, Tuhan memberikan dan Roh Kudus bekerja ya Romo ya. Seperti itu ya Romo. Betul sekali, karena Roh Kudus sebenarnya selalu mengingatkan kita. Kalau kita ingin berbuat kejahatan, nggak benar, pasti perasaan dak-dikduk. Nah, iya benar. Itu sebenarnya Roh Kudus yang mengingatkan, jangan itu. Nah, kalau kita mengikuti dorongan Roh Kudus itu, kita pasti tidak akan melakukan. Dan itu akhirnya kita bisa lihat bahwa suara hati, suara batin itu selalu membimbing kita pada kebenaran. Karena memang Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itu yang menuntun kita. Iya, Romo, kalau dari bacaan Injil pada hari ini, menurut Santo Yohanes dalam kisahnya Nikodemus, ada hikmat dan sukacita apa Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita cermati dalam Injil tadi, sungguh ada hal yang mengagumkan bagi kita. Nikodemus itu seorang alim ulama, pemimpin agama Yahudi yang cukup terkenal. Tapi dia masih merasakan ada kekurangan dalam dirinya. Dan dia melihat pribadi Yesus itu jauh lebih dari pribadinya. Maka dia berusaha untuk ngasuh kaweruh atau ingin belajar rohani dari pribadi Yesus ini. Kita bisa lihat orang yang cukup terkenal di masyarakat masih ingin belajar dari pribadi Yesus. Itu juga menandakan bahwa dia juga pribadi yang rendah hati. Menyadari kehebatan itu belum apa-apa dibanding pribadi Yesus ini, maka dia ingin belajar dari Yesus ini. Itu juga menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya meskipun hebat dalam banyak bidang, masih banyak kelemahan kekurangan.
Nah, yang menarik bagi kita, dia datangnya malam hari bukan siang. Mengapa demikian ya Romo? Ya kita tahu kalau malam hari kan nggak ada orang yang lihat. Ya kita juga bisa memahami dari segi psikologis bagi Nikodemus. Karena dia orang yang terpandang ya. Orang terpandang, pengajar ilmu agama untuk masyarakat dan diteladani mereka, kok masih belajar dengan Yesus. Kan akhirnya bisa diremehkan oleh masyarakatnya sendiri. Itu satu hal yang bisa kita lihat dengan makna datang pada waktu malam. Tetapi kita juga bisa lihat malam itu kan suasana gelap. Perlu lampu, perlu penerangan. Ya. Bisa terjadi dalam perjalanan hidup Nikodemus sebagai pengajar iman ini juga mengalami keterbatasan untuk melihat banyak hal misteri yang di hadapan pribadinya, misalnya dengan kematian. Tidak ada orang yang tahu persis, meskipun dia itu pemimpin agama. Dan Yesus dinyatakan sebagai terang bagi banyak orang. Terang dunia, maka Nikodemus ingin belajar supaya mendapatkan terang dalam pemikiran dari Yesus sendiri. Maka tadi juga bisa kita pahami, Yesus ungkapkan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Ini bagi Nikodemus suatu tamparan, karena sebagai pemimpin dan pengajar agama, pasti tahu tentang kerajaan Allah, tetapi untuk masuk itu caranya nggak tahu. Maka Yesus menunjukkan caranya atau jalannya, yaitu dilahirkan kembali dalam air dan roh, yang berarti dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Itu baru kita bisa memiliki cara dan jalan untuk masuk dalam kerajaan Allah itu. Ya, sama halnya berarti dengan kehidupan kita sekarang ini, bahwa kalau misalnya orang tua, saya misalnya Katolik, suami juga Katolik, anak-anak itu juga, kita juga harus bawa kepada Tuhan untuk dibaptiskan di dalam roh dan dalam Tuhan ya Romo, seperti itu ya. Ya kalau kita lihat, janji perkawinan Bapak Ibu kan ingin mendidik anak-anak secara Katolik. Betul. Kemudian dalam hukum gereja juga ditegaskan, segera setelah anak itu lahir dibaptis. Dibaptis. Mengapa? Karena baptisan tadi bagi kita membuat karunia Roh Kudus itu sungguh hadir dan bekerja dalam pribadi anak ini. Kemudian ya juga bisa kita lihat, bukan keluarga yang membuat kita jadi Katolik. Maksud saya demikian. Anak-anak dilahirkan dari keluarga Katolik, dididik dalam keluarga Katolik, dibawa ke gereja setiap hari, tapi kalau nggak dibaptis nggak jadi Katolik. Maka yang menjadikan kita itu warga gereja milik Kristus adalah baptisan itu. Maka tadi ditegaskan oleh Yesus, orang harus dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Baru kemudian menjadi milik Kristus, dan kalau kita menjadi milik Kristus, pasti Kristus sendiri itu yang akan menjaga, merawat, dan juga membimbing kita semua. Iya. Romo, tadi ada yang menarik dari sikapnya Nikodemus ya Romo ya. Bagaimana dia seorang yang sudah ahli, tapi masih menyadari kelemahan dan kekurangannya, dan dia pun masih mau belajar. Nah, ini yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita ini masih ada keterbatasan. Maka kita diajak untuk rendah hati. Karena bisa terjadi bahwa orang-orang sekitar kita yang kita remehkan, itu justru mempunyai kebijaksanaan yang istimewa, karena dari pengalaman hidup rohani mereka itu juga akan memancarkan daya ilahi, pola pikir, kasih yang begitu istimewa. Dan itu juga bisa terjadi, misalnya dari pengalaman keluarga saja. Iya. Saya pernah menjumpai seorang ibu yang menangis karena anaknya itu usia sekitar 6 tahunan. Kelas 1 SD itu 6 tahunan. 6 tahun, iya. Itu mau dirayakan ulang tahunnya di sebuah hotel yang berbintang. Tapi anaknya nggak mau. Mak, saya mau ulang tahun saya dengan teman-teman saya di panti asuhan. Wow. Nah, ibunya, mengapa kamu begitu? Saya setiap hari, setiap sekolah bersama dengan mereka. Saya ingin membagikan kebahagiaan saya untuk mereka.
Nah, ibu tidak pernah berpikir seperti itu, tapi anaknya justru karena berpikir seperti ini dan ingin membantu membahagiakan teman-teman. Karena itu sungguh rencana untuk ulang tahun itu dirubah dari hotel dipindahkan ke tempat yang anaknya itu suka, dan ternyata akhirnya semua orang gembira bahagia. Nah, itu yang kita sadari, anak kecil yang kadang-kadang diremehkan, tapi justru kita belajar dari dia. Belajar dari dia karena dia juga mempunyai kebijaksanaan, pengalaman, dan juga cinta yang istimewa. Nah, itu akhirnya kita bisa melihat juga ternyata orang tua juga perlu mendengarkan anak-anak. Tidak harus mendikte anak-anak terus-menerus. Itu sesuatu yang juga bisa kita lihat dalam pengalaman hidup kita, ternyata di balik apa yang kita miliki itu orang lain masih mempunyai kelebihan. Nah, itu membuat kita juga rendah hati, mau memperhatikan, mendengarkan yang lain. Kalau suasana ini yang kita kembangkan, pastilah hidup kita menjadi sumber kebahagiaan sesama. Dan kita akan harmonis bersama dengan siapapun. Iya, artinya kita terus melakukan apa yang sudah di masa Prapaskah kita canangkan ya Romo, untuk berbagi untuk kesejahteraan bersama. Berarti bukan cuma sampai dengan masa Prapaskah itu selesai. Setiap hari pun kita harus mewujudkan kebersamaan untuk menyejahterakan kebersamaan bersama ya Romo ya. Ya, ini yang menjadi suatu kekayaan dalam hidup kita. Bahwa berbagi itu menjadi pengalaman hidup karena kita menerima rahmat dari Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi perlu kita wartakan, berikan, bagikan pada orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita usahakan terus-menerus, nanti akhirnya menjadi sumber kegembiraan yang tidak pernah habis. Iya. Dan itu menjadi suatu kebudayaan dari diri kita sendiri kalau kita bisa selalu berbagi ya Romo. Bukan yang harus kaya, tidak harus kaya, harus berbagi ya Romo ya. Tapi di dalam keterbatasan kita, di dalam kemampuan kita, seberapapun kita sebenarnya bisa berbagi. Nah, berbagi itu sebenarnya kan sebagai salah satu ungkapan iman dan kasih. Betul. Justru Yesus mengangkat persembahan janda miskin. Dia ke dalam keterbatasan dan masih membutuhkan banyak bantuan. Tapi justru dia merelakan apa yang mereka miliki, apa yang dia miliki itu untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dalam sikap batin yang semacam ini. Itu yang kita lihat. Di lain pihak juga bisa kita sadari, kalau kita membaca dari kisah para rasul, para murid akhirnya mempunyai kesimpulan. Ada lebih baik memberi daripada menerima. Benar. Itu dari kisah para rasul 10:34. Nah, di sini yang kita sadari bahwa mereka selalu mewujudkan kasih Kristus, juga sabdanya supaya mereka memperhatikan orang lain. Nah, kalau ini menjadi pola hidup para rasul, tentu ini juga menjadi pola hidup kita sekarang ini. Tuhan sendiri menghendaki supaya kita selalu saling berbagi. Karena itu gerakan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bukan hanya gerakan satu tahun saja. Tapi ini menjadi pola hidup kita semua. Dan ini sepanjang kita bersama yang lain juga membutuhkan dukungan dari kita, dan kita membutuhkan dukungan dari mereka. Ini akhirnya membuat bahwa kesejahteraan bersama itu yang dicita-citakan dan dibutuhkan semua orang, harus kita wujudkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Iya, dan semoga pada hari ini kita semua yang mendengarkan acara ini, kita yang sudah dianugerahi Roh Kudus, dapat memperoleh rahmat kerendahan hati, rahmat kebijaksanaan, dan rahmat ketulusan untuk selalu berbagi kepada sesama ya Romo ya. Nah benar, karena sumber kebahagiaan kita sebenarnya kalau kita memahami bahwa diri kita ini bermakna bagi orang lain. Betul. Bukan kita menerima dan meminta dari orang lain. Nah kalau kita bisa merasakan bahwa indahnya berbagi, bahagianya kita bisa menolong orang lain sehingga tumbuh dan berkembang, di situ kayaknya kebiasaan berbuat baik itu tidak akan berhenti pada diri kita supaya dilihat orang. Tapi ini menjadi semacam style life atau pola hidup kita. Sehingga pola hidup kita sebagai orang beriman itu selalu berbuat baik, memperhatikan kekurangan sesama, dan peduli pada mereka. Nah itu kalau menjadi gerakan bersama, yakinlah nanti semua orang merasakan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Tidak ada yang berkekurangan seperti ungkapan para murid. Iya.
Dan itu kita bisa mulai dari keluarga kita sendiri ya Romo. Kalau orang tuanya sering berbagi, otomatis anaknya juga akan mencontoh berbagi. Dan di lingkungan manapun akan selalu jadi suatu bola salju yang semakin besar ya Romo ya. Ya benar, karena anak kan selalu melihat apa yang dilakukan orang tua. Iya betul. Kecuali melihat, dia meniru. Iya. Banyak peristiwa yang kita temukan di tengah keluarga bahwa anak-anak itu selalu menirukan apa yang dilakukan orang tua. Iya. Karena itu kalau orang tua bijaksana, berbuat baik, pasti anak-anaknya juga akan selalu berbuat baik. Dan itu juga akan direkam apa yang dilakukan orang tua, dilihat, direkam oleh mereka. Dan juga bisa terjadi anak-anak itu tumbuh dan berkembang kesadarannya karena berjumpa dengan orang lain. Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa teman-teman yang ada di sekitarnya itu juga bisa menumbuhkan sikap simpati. Nah itu lingkungan kita ternyata juga memaknai kehidupan kita bersama. Karena itu juga lingkungan yang baik pasti akan memancarkan banyak kebaikan, aura kebaikan untuk semua orang. Itu yang. Iya. Keluarga yang baik juga akan memancarkan kedamaian, ketentraman untuk semua anggota. Betul sekali. Romo Blasius, ini luar biasa sekali, inspirasinya memberikan semangat beriman bagi kita semua Romo, di mana kita yang sudah dianugerahi Roh Kudus harus hidup di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, seperti itu ya Romo ya. Benar sekali, karena ini rahmat kebangkitan. Bangkit kan berarti meninggalkan kerapuan dan kelemahan. Kemudian di dalam kebangkitan Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita. Maka sebagai umat Kristiani, kita diajak untuk sungguh menanggalkan kekurangan-kekurangan selama ini yang ada dalam keluarga kita, yang ada di tengah masyarakat kita, cara bergaul dan cara bertindak kita, itu yang kita tinggalkan. Sehingga dibimbing yang kurang baik itu yang kita tinggalkan. Dan kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita hidup secara baru. Hidup yang baru tadi, penuh perhatian, kasih, kepedulian, dan akhirnya kepekaan pada orang-orang sekitar kita. Dan kita menjadi semakin rendah hati. Itu menjadi kunci kebahagiaan yang tidak akan pernah luntur dari diri kita. Iya, semoga itu semua dapat kita jalankan dalam kehidupan beriman kita di dalam bermasyarakat ini ya Romo ya. Benar sekali. Romo Blasius, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Blasius Sumario SCY, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Blasius. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan gembira umat-Mu yang baru saja mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami menuju kemuliaan kebangkitan-Mu, dan terangilah kami dengan daya kuasa Roh Kudus yang membimbing kami untuk semakin peka pada sesama, untuk berjalan mendengarkan dan mengungkapkan isi hati, dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Blasius, salam damai untuk semuanya.